Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda masih bersama dengan Ustadz Niken. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab 4, yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang apa pengertian suhu dan bagaimana caranya untuk mengkonversi suhu dari satu skala ke skala lainnya. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung pemanjangan akibat proses pemuaian. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan kalor. Nah, namun sebelum kita masuk pada materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi lebih mudah kita terima dan menjadi keberkahan dan ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Apa sih yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan banyaknya panas yang mengalir. Dan satuan kalor adalah kalori. Dan untuk menghitung banyaknya kalor yang dibutuhkan, maka sudah ada rumusnya, yaitu adalah Q sama dengan MC delta T. Ya, Q sama dengan MC delta T. Yang segitiga itu dibaca delta. Nah, Q atau Q ya, banyaknya kalor yang dibutuhkan. M, massa benda ya. Kemudian C, ini adalah kalor jenis. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, di sini Ustadz juga sudah menyediakan satu contoh soal ya. Minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah adalah 2,2 dikali 1000 Joule per kilo derajat Celcius, hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Yuk sekarang kita coba bahas soal tersebut berdasarkan rumus Q sama dengan MC delta T. Ananda, sebelum kita menjawab soal tersebut, marilah kita buat rangkaian atau jalannya terlebih dahulu. Diketahui massa atau M 500 gram. Kalau kita convert menjadi kilogram adalah 0,5 kilogram. Delta T atau perubahan suhunya ya sebesar 10 derajat Celcius ya. Ini berdasarkan redaksi dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Berarti perubahan derajatnya adalah 10 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah kalor jenis. Kalor jenis minyak tanah atau C adalah 2,2 dikali 1000 J atau Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Mari kita jawab soalnya. Dengan rumus Q sama dengan MC delta T, maka sekarang kita coba tuliskan angka-angkanya. M 0,5 kg dikali kalor jenis 2,2 dikali 1000 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T. Delta T adalah 10 derajat Celcius. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses perhitungan, mari kita lihat satuannya dulu. Ingat Ananda, 0,5 kg ya. Sedangkan di sini adalah Joule per kilogram. Jadi kilogram dengan kilogram ini bisa dicoret ya. Karena kilogram yang pertama ini adalah dalam bentuk proses pengkalian, sedangkan yang kilogram pada kalor jenis ini adalah pembagian. Jadi bisa kita coret. Selanjutnya adalah derajat Celcius ya. Derajat Celcius ini bisa kita coret juga karena derajat Celcius pada delta T ini merupakan proses perkalian. Sedangkan derajat Celcius yang berada pada kalor jenis ini merupakan proses pembagian ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Makanya bisa kita coret. Sehingga satuan yang tersedia hanya satu, yaitu adalah Joule. Sekarang kita mulai masuk proses perkaliannya. 0,5 dikali 2,2 dikali 1000 Joule dikali 10. Maka dari hasil perkaliannya maka didapatkan adalah Q sama dengan
11.000 Joule. Berarti kalori yang dibutuhkan adalah sebesar 11.000 Joule. Nah, mungkin hanya demikian proses perhitungannya, sederhana dan lebih mudah ya daripada kemarin. Bisa kita terapkan? Insya Allah bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas Black. Apa sih yang dimaksud dengan asas Black? Mari kita buka slide selanjutnya. Ananda, apa bunyi dari hukum atau asas Black? Bunyinya adalah banyaknya kalori yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Paham sampai di sini? Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah pada saat kita mau mandi air hangat. Ya, awalnya kita siapkan ember, kita masukkan air dingin terlebih dahulu, kemudian kita masukkan air panas, ya. Kita tes suhunya, ternyata masih panas, kita tambahkan air dingin. Nah, kehidupan sederhana seperti itu merupakan salah satu contoh penerapan dari asas Black. Sederhana ya. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Mari kita coba menghitung bagaimana asas Black ini diterapkan. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalori jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Yuk, mari kita bahas soal ini dengan catatan rumus asas Black ini adalah Q lepas sama dengan Q yang diterima. Mari kita jawab soalnya. Ananda, ingat bahwasannya rumus asas Black adalah Q lepas sama dengan Q diterima. Nah, kalau kita menjabarkan, Ananda ingat rumus Q itu adalah MC delta T. Maka untuk asas Black, Q lepas sama dengan Q diterima itu bisa kita jabarkan seperti ini. M1 dikali C1 dalam kurung T1 dikurangi TA tutup kurung. Ini untuk Q lepas. Q lepas ini berlaku bagi suhu yang paling tinggi. Sedangkan Q terima ini berlaku bagi suhu yang paling rendah. Ya, rumusnya jika dijabarkan M2 C2 dalam kurung TA dikurang T2 tutup kurung. TA ini merupakan suhu percampuran antara Q lepas dan Q diterima. Oke, pada soal sebelumnya kita dihadapkan dengan dua benda, yaitu air dan aluminium. Sekarang kita cek mana suhu yang paling tinggi. Air suhunya 100 derajat Celcius, sedangkan bejana itu suhunya 25 derajat Celcius. Berarti Q lepas itu adalah air, Q terima itu adalah bejana aluminium. Sekarang kita isi kekosongannya. M1, C1, T1 ini merupakan punya air semua. Massa air berapa? 0,5. C1, kalori jenis air berapa? 4.200. Kemudian T1, suhu air adalah 100 derajat Celcius dikurangi TA. Nah, TA ini adalah suhu yang kita cari. Yang kita cari adalah suhu percampuran. Nah, sekarang tutup kurung. Sama dengan M2. M2 ini adalah untuk aluminium. Berapa massa aluminium? 0,5. Kalori jenis aluminium 900. Kemudian dalam kurung TA dikurangi suhu aluminium berapa? 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kerjakan. 4.200 dikali 0,5 sama dengan 2.100. Dalam kurung 100 dikurang TA tutup kurung.
sama dengan 900 dikali 0,5, 450 dalam kurung TA dikurangi 25. Nah, sekarang Ananda 2100 dan 450 ini dapat kita sederhanakan menjadi 4:3. Ya. Jadi 4 dalam kurung 100 dikurangi TA sama dengan 3 dalam kurung TA dikurangi 25. Kita kalikan satu persatu. 14 dikali 100, 1400. 14 dikalikan min TA sama dengan min 14 TA. Sama dengan 3 kali TA sama dengan 3 TA. 3 dikali min 25 sama dengan min 75. Sekarang Ananda, kita pindah ruaskan yang sejenis, ya. Kita pindah yang min 14 TA, kita pindah ruas ke kanan. Dari min menjadi plus. Jadi 3 TA ditambah 14 TA. Yang min 75 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi plus 75. Jadi kita peroleh 1475 sama dengan 17 TA. Dan berapa suhu TA-nya? Kita bagikan saja. TA sama dengan 1475 dibagi 17. Hasilnya adalah 86,7 derajat Celcius. Nah, Ananda Ustadz ingatkan kembali bahwasannya yang berwarna hitam, ya, berwarna hitam ini adalah untuk air, sedangkan yang berwarna hijau ini untuk aluminium. Nah, untuk proses penghitungan asas black memang perlu latihan secara khusus karena proses pencariannya Ustadz katakan cukup susah, ya. Sampai di sini Ustadz harapkan Anda memahami tentang proses mencari atau menjabarkan suhu keseimbangan pada asas black. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda masih bersama dengan Ustadz Miken. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab 4, yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang apa pengertian suhu dan bagaimana caranya untuk mengkonversi suhu dari satu skala ke skala lainnya. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung pemanjangan akibat proses pemuaian. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan kalor. Nah, namun sebelum kita masuk pada materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi lebih mudah kita terima dan menjadi keberkahan dan ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, materi hari ini cukup sampai di sini. Ustadz harapkan Ananda dapat mempelajarinya dengan seksama. Jikalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustadz atau Ustazahnya. Insya Allah Ustadz dan Ustazahnya siap membantu Ananda sekalian. Baik, Ananda sekalian, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.